Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja BPK Daljab 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Gilang Wibi Ismoyo, mahasiswa BPK Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada kesempatan hari ini, Senin tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMA Katolik Santo Thomas Aquino Tulungagung untuk memenuhi ujian kinerja BPK Daljab 1 tahun 2021 dengan materi program linier 2 variabel. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya lakukan. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi. Selamat pagi. Sehat semua ya? Sehat. Untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya siapa? Mari kita sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa dapat diakhiri. Sudah doa, kita lanjutkan untuk absensi kelas. Silakan absensi kelas di kelas kemarin sudah saya share di grup juga di bit.ly absensi foreign ya, saya sharekan di sini. Nah, yuk silakan absen dulu, saya tunggu. Ada yang tidak masuk hari ini? Apa? Masuk semua ya? Sudah absennya? Dan Oke, kita lanjut untuk pelajaran hari ini. Hari ini kita membahas tentang program linier 2 variabel ya. Oke, simak dulu sambil buka bahan ajarnya kemarin. Ini ya, program linier 2 variabel. Sebelum kita masuk ke pelajaran ini ya, tetap semangat, jaga kesehatan walaupun di kota kita lagi up-upnya corona, kalian tetap semangat, sehat, jangan lupa olahraga terus, tetap bahagia ya. Ya, amin. Oke, nanti sistem penilaiannya adalah waktu kalian diskusi, nanti keaktifan tetap nilai, terus mengerjakan tugas di Google Class ya juga, terus sama evaluasi juga nanti harus dikerjakan semuanya. Oke, ada pertanyaan dari sini? Belum ada. Belum ya? Oke, kita lanjut. Absensi sudah ya tadi. Nah ini di absensi prolin 3, silakan absen. Oke, kita masuk ke peta konsepnya dulu. Sistem persamaan, nah itu paling atas. Nanti kita masuk ke program linier 2 variabel. Kompetensi dasar, nah itu kompetensi dasarnya itu ya. Indikatornya adalah dalam pembelajaran ini adalah tujuan pembelajaran. Nah ini ya, kalian simak. Kita masuk ke persepsi, mengingatkan. Nah ini mengingatkan materi sebelumnya. Oke, saya lanjutkan. Oke, ini ya. Lihat gambar seperti ini semuanya. Lihat gambar seperti ini. Pertanyaannya, tentukan titik ekstrimnya dan tahu. Saya Pak. Oke, titik ekstrimnya berapa aja? Ada 4 macam. Yang pertama itu A 0,20 perpotongan garis 5x plus y sama dengan 20 dengan sumbu y. Ya. Yang kedua 2,10 Uh-huh. perpotongan garis 5x plus y sama dengan 20 dengan x plus y sama dengan 12. Yang Ya. C Uh-huh. 9,3 perpotongan garis x plus y sama dengan 12 dengan x plus 3y sama dengan 18. Yang D 18,0 perpotongan garis x plus 3y sama dengan 18 dengan sumbu x. Nah itu ya. Penentuan Gimana sudah? Sudah Pak. Oke, penentuan titik ekstrimnya betul ya tadi ya, yang hanya 0,20 itu adalah perpotongan dari 5x plus y sama dengan 20 dengan sumbu y. B 2,10 perpotongan garis 5x plus y sama dengan 20 dengan x plus y sama dengan 12.
Yang C 9,3 perpotongan garis X plus Y sama dengan 12 itu ya, dengan X plus 3Y sama dengan 18. Yang terakhir di 18,0 itu perpotongan garis X plus 3Y sama dengan 18 dengan sumbu. Yang ditanyakan dulu dari sini Belum, Pak. ya, kita lanjut. Nah, ada gambar seperti ini lagi, silakan. Mana itu fungsi objektifnya? Gimana fungsi objektifnya? Yang tahu? Titik pojoknya di 0,3, B 1,1, 2,0. Fungsi tujuannya adalah F, Y sama dengan 5X plus 3Y. Oke, selanjutnya sekarang silakan dicoba titik A itu 0,3 ya, dimasukkan ke fungsi tujuannya berapa nilainya? Untuk A, fungsi tujuannya 9, Pak. 9. Yang B coba masukkan, X nya ganti 1, Y nya ganti 1, 8. 8, C nya 10, Pak. itu ya, ini ya. Penentuan nilai minimumnya. Nah, jadi nilai terendahnya adalah 8 di titik 1,1. Nah, nilai maksimumnya adalah 10. Paling besar ya, 10 ya. Di titik 2,0. Jadi, karena yang ditanyakan adalah nilai minimum, maka nilai minimumnya adalah 8. 8 pada titik pojok B Ya. 1,1. 1,1. Oke ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat video pembelajaran dulu ya. Silakan disimak. Pak, mohon izin ke toilet. Ya, nama? Izin ke toilet sebentar, Pak. Oke, silakan. Ya, silakan disimak. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar program linier dalam usaha kuliner. Oke, itu ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan PowerPoint-nya dulu. Oke ya, aplikasi program linier 2 variabel. Program linier 2 variabel dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, itu ya. Oke. Saya lanjutkan, saya ulangi. Aplikasi program linier 2 variabel ya. Program linier 2 variabel ini dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Untuk lebih memahami aplikasi program linier ya, silakan nanti dibuka LKPD-nya ya. Di situ ada soal cerita pengaplikasian program linier dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian diskusikan dengan kelompok yang sudah terbentuk ya, sudah terbentuk. Silakan sekarang kalian lihat dulu LKPD-nya sekilas ya. Saya buka dulu sekilas. Nah, ini ya LKPD-nya nanti. Silakan dikerjakan, dikasih nama kelas ya, ini ya. Terus ada petunjuknya. Di sini ada permasalahan 1 ya, seorang pedagang sepatu merencanakan hasilnya. Kalian buat model matematikanya, kemudian gambar daerah penyelesaiannya, terus cari berapa pasang masing-masing banyaknya supaya keuntungannya maksimum. Yang terakhir, lah keuntungannya itu berapa dengan banyaknya yang dijual sepatu pria dan wanita dengan modal segitu ya, modal yang ada di soal. Nomor 2, ada seorang penjahit. Orang penjahit punya bahan seperti itu ya, sutra, wol, dan katun. Dia akan membuat model A dan model B. Model A dan model B ya, akan dibuat. Kalian ditanya tentang keuntungannya berapa dari bahan itu jika dibuat, gitu ya. Oke.
Yang ketiga, permasalahan 3. Nah ini ada panitia demo masakan. Itu demo mahasiswa loh ya, demo masakan. Menyediakan 2 jenis makanan yang bergizi. Nah, yang 400 gram kedua jenis makanan itu mengandung nutrisi yang ada di tabel itu, makanan A dan makanan B. Misalkan makanan A dan makanan B. Ada protein, ada lemak berapa gram, itu protein berapa gram sesuai dengan kolomnya itu. Para peserta ya, setiap harinya paling sedikit memerlukan 15 gram protein, 4 gram lemak dan 30 gram karbohidrat. Nah, itu. Apabila harga makanannya A 15.000 setiap 400 gram dan harga B 20.000 setiap 400 gram, nah, kalian disuruh mencari harga minimum dari makanan yang telah dihabiskan peserta setiap ya. Nanti terakhir disimpulkan apa. Oke, dari sini silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing ya, kelompoknya masing-masing. Untuk linknya sudah saya share kemarin ya, ini saya share lagi di chat. Silakan dulu di chatnya. Untuk kelompok 1 silakan gabung ke kelompok 1, kelompok 2 ke kelompok 2 di kolom chat itu, kelompok 3 ke kelompok 3 ya. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Nanti kembali lagi pukul 9:55 ya. Nanti kembali pukul 9:55. Ada yang ditanyakan dulu? Ya. Ya. Oke, silakan. Oke, silakan kalian diskusikan dari permasalahan 1, 2, 3 dan seterusnya. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ya silakan, itu LKPD-nya itu memuat soal hot ya, ada soal hotnya juga. Silakan diamati dulu. Nomor 1 diketahui apa aja, pakai AB boleh terserah kalian, tapi pada umumnya pakai X dan Y. Pakai P dan Q apa boleh? Ada yang bisa jawab? Pakai P dan Q boleh apa enggak? Misalkan sepatu prianya P, sepatu wanitanya Q, boleh apa enggak? Boleh. Boleh, bebas ya. Ya Pak. Tapi pada umumnya memakai X dan Y, karena nanti kita hubungkan dengan gambar grafik koordinat sumbu X dan koordinat sumbu buat model matematikanya, seperti contoh tadi di video tadi itu ada. Untuk gambar grafiknya itu kalian harus mencari titik potongnya di sumbu X dan titik potong di sumbu Y. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Jika Y-nya 0, X-nya berapa? Dan sebaliknya. Kemudian gambar grafik, cari titik ujinya atau titik pojoknya itu di mana aja. Untuk C, cari potong antara garis itu di mana aja itu. Bisa cari dengan eliminasi dan substitusi. Harus ingat kemarin sudah diajari eliminasi gimana, substitusi gimana. Terus setelah itu titik-titik pojok tadi atau titik uji tadi silakan dimasukkan ke fungsi objektifnya. Setelah itu cari nilainya. Tadi yang ditanya nomor 1 itu maksimum ya, maksimum. Karena yang dicari maksimum, nanti silakan dicari nilai yang kecil atau yang terbesar. Yang maksimum Besar. yang terbesar. Ayo Besar. yang terbesar. Nomor 1 ada yang ditanyakan? Tidak ya. Nomor 2, untuk nomor 2 dimisalkan ini tadi adalah seorang penjahit ya, dimisalkan
jumlah apa pakai model A X, jumlah pakai model B Y, dan seterusnya. Sama caranya dan nomor sini yang dicari keuntungan maksimum sama dengan nomor 1, jadi nanti dicari nilai yang terbesar. Untuk nomor 2 model matematikanya kan nanti dibuat kolom ya. Untuk nomor 2 perhatikan dibuat kolom model A ya, jenisnya nanti di kolom pertama itu jenisnya kan sutra, wall, katun ya. Kolom pertama kiri sendiri itu loh ya, sutra, wall, katun. Terus di kolom yang kedua itu model A. Model A itu adalah X-nya. Model A itu adalah X-nya. Ya, model A itu X-nya. Sutra berapa? 2, wall 1, katun 1. Model B. Di model B. Di model B itu kan Y. Misalkan Y tadi isinya sutranya 1, wallnya 2, katunnya 3. Nah, ketersediaannya berapa aja? Nah, ketersediaan bahannya itu berapa aja? Untuk yang sutra persediaannya adalah 16. Maka nanti ingat tandanya, lebih kurang atau lebih besar. Karena persediaannya hanya 16, stoknya 16. Harusnya nanti tandanya adalah lebih apa? Lebih kurang atau lebih? Tandanya kurang atau lebih? Untuk persediaan 16 itu nanti kurang ya, karena ya kurang ya, betul. Karena stoknya kan 16, paling banyak 16, jadi tidak mungkin melebihi 16 toh, maka kurang dari, sama dengan 16. Oke, lanjut. Nanti cari titik ujinya atau titik uji cobanya. Ada pertanyaan nomor 2? Silakan nomor 2, ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Oke. Rio gimana, Rio? Pak, aman Pak. Iya Pak. Ferdian, aman, Fer. Belum kembali dari kamar mandi Ferdian. Maya, mana Maya? Hadir Maya? Ya Maya. Iya, Pak. Oh, hadir. Lanjut yang ke nomor 3 ya. Panitia demo ya, sama nomor 2. Cuma ini bedanya nanti dia cari nilai minimumnya ya, minimumnya yang terendahnya berapa, karena dia mencari harga minimum. Maka nanti titik-titiknya dimasukkan ke fungsi objektifnya, kemudian XY-nya diganti dengan titik-titik pembatas tadi atau titik pojok tadi, kemudian dicari jawabannya yang paling sedikit, minimum. Oke, ada pertanyaan nomor 3? Enggak ada Pak. Tidak ada ya. Nomor 1 sudah apa belum? Kelompok 1 sudah apa belum? Kelompok 1 menghilang. Kelompok 2 gimana? Sudah belum? Kelompok 2? Sudah Pak, sudah. Sudah. Nomor 3, nomor 1 gimana? Halo, nomor 3. Halo, Pak. Nomor 2, Halo. Pak. Nomor 2. Sudah? Iya. Oke, nomor 3 belum ya? 5 menit lagi ya, kita kembali ke kelas utama. 5 menit lagi. Jangan lupa ya, jangan sampai kebalik tandanya, lebih besar atau lebih kecil sama dengan. Terus daerah yang diasir jangan sampai kebalik. Cari daerah himpunan penyelesaiannya. Naranya mana? Nathan? Ini ya. Wih. Sudah ya. 3 menit lagi, silakan gabung ke kelas utama. Ada yang belum selesai? Yang sudah selesai boleh gabung di kelas utama. Yang sudah loh ya, yang sudah. Nah, belum ya jangan.
Joseph sama Diana, sudah apa belum? Siap Joseph? Iya, Pak. Sudah apa belum? Belum. Oke, saya tunggu. Oke, sudah lengkap ya? Kita mulai pembahasannya. Silakan presentasikan hasil kelompok kalian. Oke, dari permasalahan 1 ya, saya bacakan soalnya. Nanti silakan kelompok berapa ya mau presentasikan. Silakan, adakah yang mau presentasi kelompok berapa? Saya, Pak. Oke, silakan Ivana. Jadi nomor 1 itu diketahui misal sepatu pria X dan sepatu wanita Y. Ditanya A. Model matematika, B. Gambar HP, C. Berapa pasang masing-masing yang dibeli dan dijual, D. Keuntungan maksimum. A. Model matematika. Bentuk objektif fx, y sama dengan 4000x plus 5000y dengan syarat x plus y kurang dari sama dengan 100. Oke. 20.000x plus 30.000y kurang dari sama dengan 2.400 dibagi 10.000. Ya. 2x plus 3y kurang dari sama dengan 240, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. B. Untuk X plus Y kurang dari sama dengan 0, maka X plus Y sama dengan 0. Jadi titik bantunya adalah 0,100 dan 100,0. Untuk 2X plus 3Y kurang dari sama dengan 240, maka 2X plus 3Y sama dengan 240. Jadi 0,80 dan 120,0. Iya, sama 0. Betul. Dan A, B, C adalah DIG. Ya. Gambarnya seperti itu ya di tinjaunya tadi ya. Oke, lanjut. C dengan eliminasi dan substitusi. X plus Y sama dengan 0. 2X plus 3Y sama dengan 240 dikali 3 dan dikali 1. Jadi 3X plus 3Y sama dengan 300 kurangi 2X plus 3Y sama dengan 240. X sama dengan 60. Maka disubstitusi X plus Y sama dengan 100, 60 plus Y sama dengan 100, Y sama dengan 40. Jadi titik B 60,40. Maka titik 0,0 sama dengan 4000 dikali 0 plus 5000 dikali 0 sama dengan 0. Titik A 100,0 sama dengan 400.000. Titik B 60,40 sama dengan 440.000. Titik C 0,80 sama dengan 400.000. Yes. Maka didapat nilai maksimum adalah 440.000 yang diperoleh dari X sama dengan 60 dan Y sama dengan 40. Ya. Jadi banyak sepatu pria X sama dengan 60 dan sepatu wanita Y sama dengan 40. Ya, jadi ketemu ya, prianya nanti 60, banyaknya sepatu wanita 40. Oke, terakhir D. D keuntungan maksimum adalah 440.000. Ya, dari 60,40 itu ya. Jadi keuntungan maksimumnya nanti didapat oleh pengusaha itu ya 440.000 rupiah. Kelompok lain ada yang ditanyakan dari presentasinya Ivana tadi? Jo, Joy, Rio, Joseph, Revina. Pak. Lewat? Sudah? Bisa Pak, sudah. Oke. Bisa, Pak. Nomor 2 ya. Saya tampilkan dulu soalnya. Ini ya, nomor 2. Seorang penjahit pakaian mempunyai persediaan 16 meter kain sutra, terus 11 kain wol, 15 meter kain katun yang dibuat 2 model pakaian dengan ketentuan berikut. Model A membutuhkan 2 meter sutra, 1 meter wol, 1 meter katun. Yang B 1 meter sutra, 2 meter wol, 3 meter katun per unit. Keuntungannya pakaian model A 300
1000 per unit. Keuntungan model B 500 per unit. Yang ditanyakan adalah banyaknya masing-masing pakaian yang harus dibuat agar diperoleh keuntungan maksimum. Siapakah yang mau presentasi untuk yang jawaban nomor 2? Saya Pak Ruth dari kelompok Indo. Ya, Ruth, silakan. Misalkan X sama dengan jumlah pakaian model A, Y sama dengan jumlah pakaian model B. Ditanya banyaknya masing-masing pakaian agar keuntungan maksimum. Jadi, banyaknya pakaian yang harus dibuat adalah 7 unit model pakaian A dan 2 unit model pakaian B dengan keuntungan Rp3.100.000. Ya, saya tangkap dari tadi ya, dapat 7 unit model A dan 2 unit model pakaian B. Oke, dari kelompok lain gimana? Presentasi dari Ruth tadi. Sangat jelas, Pak. Sangat jelas ya, sama ya. Jawabannya gimana? Ada yang beda? 7 unit dan 2 unit. Yang beda? Sama, Pak, jawabannya. Sama. Oke, kita lanjut nomor 3. Saya perlihatkan soalnya dulu. Panitia demo masak. Nah, menyediakan 2 jenis makanan bergizi. Seperti itu. Nah, ada di tabel itu, sudah ada tabelnya ya. Unsur protein, lemak, karbohidrat, makanan A 15, 2, 25, makanan B 10, 4, 30 unsurnya itu ya. Yang ditanya adalah harga minimum dari makanan yang telah dihabiskan peserta setiap harinya. Harga minimnya ya, harga terendahnya. Silakan, ada yang mau presentasi kelompok berapa? Saya Pak. Oke, Nyau. Jadi Bacanya berapa aja? 2,0 perpotongan garis X plus 2Y sama dengan 2 dengan SPX. Terus B setengah 3/4 perpotongan garis X plus 2Y sama dengan 2 dan 3X plus 2Y sama dengan 3. Terus D 0,3/2 garis 3X plus 2Y sama dengan 3 dengan subu Y. Ya. Fungsi Terus? objektif fx, y sama dengan 15x plus 20y dalam puluhan ribu. A 2,0 Masukkan ya ke fungsi ya, objektifnya. 15 2 plus 20 kali 0 kali 10.000 300.000. Lalu setengah 34 dimasukkan 15 setengah plus 20 kali 3 kali 10.000 dari 25.000. C 0,3/2 lalu 15 kali 0 plus 20 per 32 kali 10.000 yang 300.000. Yang harga minimumnya 225.000 karena yang terkecil. Pada Jadi titik berapa itu? 225 itu pada titik berapa? B B ya. Berapa itu? Setengah, koma 3/4. 3 per 4. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Dari kelompok 1, 2, dan 3, yang lainnya. Ada yang ditanyakan? Sarap belum. Belum ya? Belum. Oke, kalau sudah, kita sudah presentasi juga. Kita masuk ke... Sekali lagi saya tanya dulu, tidak ada yang ditanyakan? Ada ya? Tidak Tunggu ada. ya. Oke. Nanti silakan masing-masing jawaban ya diupload di Google Class-nya ya, biar nanti saya nilai, dapat nilai. Selanjutnya kita masuk ke mengerjakan tes kuis atau sumatif ya. Yang saya share di Google Form. Bentar ya, saya share di chat, kolom chat alamat linknya. Oke, silakan dilihat di chatnya itu. Dikerjakan dalam waktu 15 menit dari sekarang. Silakan, saya tunggu. Jam 10 lebih 35 selesai. Selesai tidak selesai, kita akhiri.
dinyalakan videonya semua, kameranya. Tolong kameranya dinyalakan semua. Silakan nanti LKPD-nya jangan lupa dikumpulkan ya di Google Classroom. Kemudian kumpulkan tepat waktu. Oke, terakhir kalinya apa yang disimpulkan dari kegiatan tadi, dari LKPD tadi? Apa simpulannya? Ada yang tahu? Program linear dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus ada lagi? Program linear dapat diaplikasikan dalam sehari-hari. Apa saja tadi? Bisa digunakan dalam apa saja? Menurut soal tadi? Nilai maksimum dan minimum. Nah, cari keuntungan maksimum. Terus, apa lagi? Mencari berapa banyak pasang sepatu tadi ya, supaya keuntungannya maksimum. Yang terakhir tadi makanan tadi, mencari harga minimum atau harga paling murah ya, supaya kebutuhan itu tercukupi. Kalau sudah, untuk pertemuan berikutnya setelah ini kita masuk ke materi matriks ya. Setelah program ini itu babnya adalah matriks. Tetap sehat, tetap semangat, jaga kondisi tubuh. Ini masih musim pandemi, tetap kalau keluar pakai masker, cuci tangan, juga berdoa ya. Oh iya, satu lagi, makan makanan yang sehat. Oke, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Silakan minta tolong berdoa penutup supaya dapat berkah dari pembelajaran ini. Siapa? Ruth. Silakan. Mari teman-teman kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran matematika kita pada saat siang hari ini. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kehadirannya dan bantuannya. Terima kasih. Dadah. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Selamat pagi. Pagi.